Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang setia hati. Setia hati bermakna diri yang setia kepada hati sanubari yang selalu menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita lihat dari definisi tersebut, maka ada 3 kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, diri. Artinya jasad, wadak tubuh kita, itu diri, fisik. Sedangkan hati sanubari itu artinya sesuatu yang berada di dalam diri manusia, ya, atau dengan kata lain jiwa. Orang sering menyebut hati sanubari atau kolbu atau jiwa. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Esa. Istilah yang menjelaskan tentang makna setia hati. Kalau kita paham arti diri, arti sanubari, dan Tuhan yang Maha Esa, maka kita akan mengerti makna setia hati. Jadi, diri yang setia kepada hati sanubari yang selalu menghadap Tuhan yang Maha Esa, artinya antara diri dan hati sanubari tidak terpisahkan. Kalau kita sudah tahu bahwa Esa itu adalah diri yang setia kepada hati sanubari yang selalu menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, manifestasinya itu seperti apa? Sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat realitas yang ada di hadapan kita. Kenyataan yang selama ini kita lihat dan kita perhatikan bahwa manifestasi setia hati lebih kepada pencak. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa baru diri yang dibina, sementara kolbunya atau jiwanya, atau orang lebih sering menyebutnya dengan istilah pribadinya, tidak terbina. Padahal setia hati, diri yang setia kepada hati sanubari, artinya diri dan hati sanubari atau diri dengan pribadi ini tidak bisa dipisahkan, sehingga perlu usaha-usaha untuk melatih pribadi ini agar terjadi keseimbangan. Jadi bukan cuma diri yang dilatih, bukan cuma diri yang dibina, tetapi pribadi pun harus mendapatkan porsi pembinaan, mendapatkan porsi untuk dilatih, sehingga terjadi keseimbangan antara fisik dan batin, jasmani dan rohani. Karena pada dasarnya antara jasmani dan rohani tidak bisa dipisahkan, seperti matahari dan sinarnya, seperti madu dengan manisnya. Jadi diri dengan pribadi itu menyatu. Karena itu perlu keseimbangan di dalam kehidupan ini. Dan setia hati bukan hanya melatih fisik, tetapi juga batin. Kalau pencak silat setia hati dalam fungsinya untuk mempertahankan dan membela diri adalah salah satu sarana memperoleh keselamatan, keamanan, dan ketentraman hidup. Keselamatan yang beraspek lahir diusahakan dengan melatih dan mengolah diri, sedangkan keamanan dan ketentraman yang beraspek batin perlu diusahakan dengan melatih pribadi. Pencak silat Esa sesungguhnya tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari jiwa pribadi SH, seperti halnya dengan saya sebutkan tadi, matahari dan sinarnya, atau sinar matahari dari mataharinya. Keseimbangan kemampuan fisik dan batin seseorang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, karena dalam perjalanan hidup seseorang pada umumnya mengalami pasang surut, entah itu diakui sebagai cobaan atau sebagai ujian. Gelombang itu bisa diakui menjadi kawan atau lawan, tergantung pada kekuatan keseimbangan dan keselarasan diri pribadi. Jadi seseorang yang mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan, bukan hanya fisik,
tapi juga rohani, keselarasan, dan keseimbangan diri pribadi, menentukan sikap dalam menghadapi gelombang yang merupakan tantangan hidup. Jika gelombang atau ujian hidup itu membawa suka, dianggap sebagai kawan. Tapi sebaliknya, jika menimbulkan duka atau kecewa, dianggap sebagai lawan. Padahal, kesemuanya itu adalah sebuah proses yang tiada terlepas dalam kodrat atau kuasa Tuhan. Kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa selalu dalam hukum Tuhan, menyelaraskan tiap kehendak dan perbuatannya dengan kodrat dan iradat ilahi, dia niscaya akan aman, tentram, selamat, sejahtera.